Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah tersambung dengan Dr. Henny Adriani, spesialis konsultan anak nefrologi melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Pak. Ya, dokter, menurut sumber berita tadi yang sudah disampaikan juga ya, ini fenomena cuci darah di RSCM, apakah hanya terjadi di RSCM saja atau kemungkinan juga dari rumah sakit lain? Ya, terima kasih. Jadi memang cuci darah pada anak ini mungkin baru terdengar belakangan ya, tapi sebetulnya kita sudah lama bisa melakukan cuci darah di Indonesia dan tidak hanya di RSCM saja sebetulnya di sebagian besar kota-kota besar di Indonesia itu sebetulnya bisa memberikan pelayanan cuci darah pada anak. Kalau saya mencatat ada 15 kota besar di Indonesia yang punya pelayanan cuci darah pada anak, dan di Jakarta itu sebetulnya ada 3 center yang bisa memberikan pelayanan cuci darah untuk anak ya, ada RSCM, ada Fatmawati, dan RSAD Harapan Kita. Mungkin itu Pak. Mm-mm. Baik, untuk 15 kota tadi yang Anda sampaikan, ini bisa diuraikan dari mana saja? Ya, itu mulai dari Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Malang, Bali, Makassar, dan Manado, Pak. Oke, kemudian untuk penyebab utama anak-anak ini mengalami gagal ginjal hingga cuci darah, sebenarnya bagaimana dokter? Ya, penyebab utamanya sebetulnya ada 2, yaitu penyebab kelainan bawaan pada anak-anak yang di bawah usia 6 tahun biasanya. Kelainan bawaan ini mulai dari ginjalnya yang kurang ya, cuma ada 1 gitu, sampai ada kelainan-kelainan yang lain seperti ada kista di ginjal. Kalau anak-anak yang besar itu kelainannya lebih ke arah kelainan peradangan di ginjal, misalnya glomerulonefritis karena infeksi, karena lupus misalnya, atau sindrom nefrotik mungkin itu yang sering terjadi pada anak-anak. Oke, terkait dengan gaya hidup yang perlu diperhatikan orang tua dan juga anak-anak ini agar terhindar dari penyakit gagal ginjal seperti apa? Ya, nomor 1 yang paling penting adalah membiasakan untuk pola hidup yang sehat ya, aktif, kemudian juga mengkonsumsi gizi yang seimbang, dan mengutamakan air putih untuk mencukupkan kebutuhan cairan pada anak. Ya, karena bagaimanapun cairan itu sangat penting dan ginjal ini sangat membutuhkan cairan yang cukup untuk bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Oke, Kemudian tambahannya mungkin konsumsi obat-obatan ya, mungkin harus atas petunjuk dokter atau tenaga kesehatan, jangan mengkonsumsi obat-obatan sembarangan. Itu mungkin Pak baik. tipsnya. Terakhir, dokter, kalau boleh disampaikan kondisi dari perawatan dari gagal ginjal sendiri, terkhususnya untuk anak di Indonesia ini seperti apa saat ini? Ya, kita sekarang tadi sudah ada ya 15 center yang bisa melayani cuci darah, kemudian kita punya 40 orang dokter konsultan ginjal anak yang saat ini mungkin akan bertambah juga karena ada beberapa yang sedang menjalani pendidikan. Dan kita saat ini sudah bisa mengerjakan cuci darah dan juga transplantasi ginjal di Indonesia. Jadi nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian membutuhkan informasi bisa menghubungi kami, dan layanan ini walaupun transplantasi ginjal mungkin baru di center-center tertentu, tapi saya rasa dari tempat-tempat yang jauh sudah bisa mengakses, disupport oleh pemerintah juga untuk mengakses pelayanan transplantasi ini. Itu Pak. Ini Adriani, spesialis konsultan anak nefrologi untuk di NTV Today. Sehat selalu.